Sekarang kita ke kelompok 10. Coba kita lihat outline-nya seperti apa agar bisa kita perbaiki dan berikan masukan-masukan. Oke, tema yang diangkat observasi praktik gotong royong dalam masyarakat. Eh, Cukup bagus, tapi sebaiknya juga ditambahkan masyarakat di mana, misalkan di RT sekian atau di desa apa gitu ya. Oke, latar belakangnya cukup menarik tapi belum spesifik. Belum spesifik akibat yang tadi saya sampaikan bahwa lokasinya di mana, sasarannya di mana belum disebutkan, sehingga upayanya masih sangat umum. Mohon nanti ketika ini difokuskan di komunitas atau di desa atau di kelompok tertentu itu dibantu dalam latar belakang juga ya tentang ketertarikannya, fenomenanya gitu ya. Tujuan, ya tujuannya sudah ini, tapi jangan menambahkan ini mengevaluasi nilai dan pandangan, jangan. Eh, saya pikir pertama dan ketiga udah bagus gitu ya, memahami dan mendalami ya, udah cukup saya pikir, yang lain boleh dihapuskan saja. Terus manfaat ini oke, data empiris, memahami konteks sosial, menggali nilai budaya, oke, dengan keterampilan. Oke, saya pikir ini udah bagus manfaatnya bagi kelompok. Kemudian manfaat dari eh, hasil observasi tidak perlu dimasukkan biar tidak terlalu menumpuk gitu ya. Ini dihapuskan saja. Terus ruang lingkup dan batasan. Oke, ini metode ini menggunakan misalnya seperti dengan triangulasi data yang meliputi wawancara mendalam dengan, wah ini cukup banyak ini. Saya tidak sarankan sebanyak ini. Mohon nanti direvisi. eh, Nanti coba difokuskan ya. Sampelnya di mana. Jangan terlalu banyak. Kemudian batasan gitu ya. Batasan, oke, waktu etis. Saya pikir ini sudah sangat bagus sekali. Bisa juga disederhanakan saja batasannya tentang apa. Hanya membicara, misalnya kan Anda mengambil sampel di kelas Anda misalkan. Nah, oke, di kelas Anda yang Anda batasi adalah eh, cukup dengan kajian tentang bagaimana gotong royong itu terjadi. Masalah lain di luar gotong royong tidak akan Anda bahas gitu. Nah, itu namanya pembatasan. Jadi ruang lingkupnya sudah cukup bagus, tapi saya pikir harus difokuskan juga dan batasan. Oke, deskripsi umum. Deskripsi umum ini eh, saya baca sepintas, memang dibutuhkan sebuah struktur penulisan gitu ya. Kalau menurut saya sebaiknya deskripsi itu dia menyusun eh, apa ya, secara terinci gitu ya. Jadi apa yang ingin Anda lakukan? Ya, misalkan dengan tema tersebut, apa yang ingin Anda lakukan? Anda ingin melakukan wawancara. Dengan wawancara akan mendapatkan transkrip, transkrip yang akan dianalisis, yang kemudian akan menjadi hasil gitu ya. Nah, hasilnya itu dalam bentuk apa gitu loh. Misalkan artikel atau visualisasi video misalkan gitu. Itu dijelaskan dalam deskripsinya. Jadi orang membaca deskripsi Anda, orang akan tahu bahwa yang akan Anda lakukan ini seperti apa, alat yang dibutuhkan, kapan, hasilnya seperti apa, dan Anda akan mengaplikasikan dalam bentuk apa. Itu deskripsi umumnya kurang lebih seperti itu. Nah, eh, untuk tugas dan tanggung jawab juga ini perlu diperbaiki. Saran saya dibikin dalam bentuk tabel dan tidak berdiri sendiri gitu ya. Nah, silakan Anda diskusi dengan kelompok lain bahwa eh, deskripsi itu eh, tiap orang, deskripsi utama bukan deskripsi tapi tugas dan tanggung jawab tiap orang itu tidak berdiri sendiri tapi saling membantu misalkan ya, membantu satu yang lain, saran saya. Terus timelinenya juga belum. Terus metode yang digunakan, kalau misalnya ini tadi sudah disebutkan kualitatif, jangan lagi memakai kuesioner. Cukup dengan wawancara saya sudah cukup, saya pikir. Tidak perlu ditambahkan karena nanti berpengaruh pada pengolahan data yang semakin rumit. Oke, analisis kebutuhan. Ini tidak perlu. Nah, ini saya tidak tahu ketua RT, RT di mana, pemuda dan pemudi di mana, tidak tahu. Ini perlu diperjelas. Terus list pertanyaan tidak perlu. Alat dokumentasi, oke. Apa alat dokumentasi? HP atau kamera atau apa?
terus bisa ditambahkan juga laptop dan lain-lain. Oke, Gphone tidak perlu, upload itu tidak perlu karena upload itu ada pada HP maupun dalam laptop, jadi tidak perlu. Jadi ketika kita sudah membutuhkan laptop, berarti sudah jelas Gphone maupun upload di dalam itu sudah tersedia gitu lah. Oke ya, tenaga ya, atau enggak. Saya pikir ini perlu penyesuaian ya, analisis kebutuhan. Terus resiko yang dihadapi. Nah, ini yang saya agak membingungkan ini apakah masyarakat atau mahasiswa? Nah, Anda putuskan dulu sampel Anda apa gitu kan, mahasiswa kah atau masyarakat umum dan di mana itu kan jelaskan. Terus rencana implementasi gitu ya. Oke, daftar rencana implementasi. Nah, ini juga saya pikir silakan Anda buat dalam bentuk tabel yang akan lebih mudah terbaca oleh saya ketimbang dengan seperti ini agak rinci. Saya tidak tahu kapan Anda mau memulai, apa yang Anda lakukan, siapa melakukan apa, siapa yang melakukan apa, tidak terbaca di sini. Tapi kalau Anda membuat itu dalam tabel, itu akan saya bisa terbaca hari pertama misalkan ya kegiatan. Saya akan melihat siapa aja yang berpartisipasi, rencana Anda apa aja gitu. Itu yang penting. Jadi ini diperbaiki dan bisa diperjelas. Oke, mungkin itu dari saya. Kurang lebih saya mau apa bagi kelompok 10 mudah-mudahan video singkat ini dapat membantu Anda untuk memperbaiki outline yang Anda buat. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.